Koalisi Masyarakat Sipil akhirnya buka-bukaan mengenai dugaan manipulasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 di hadapan anggota Komisi 2 DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar pada Rabu 11 Januari lalu. Partai Gelora besutan ex-politikus PKS Anies Mata disebut-sebut menjadi salah satu partai yang diduga dikondisikan lolos menjadi peserta pemilu 2024. Dugaan manipulasi itu terungkap setelah Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang dikomandani Hadar Nafis Gumai membeberkan sejumlah bukti adanya upaya agar KPU di daerah bisa memberikan status memenuhi syarat kepada Partai Gelora. Salah satunya bukti percakapan lewat WhatsApp antar anggota KPU di suatu provinsi. Bahkan dalam tangkapan layar pesan itu menekankan tindakan meloloskan Partai Gelora harus dilakukan sebab menjadi instruksi dari istana. Lagi Sekjen akan memerintahkan sekretaris provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Kemudian 3, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Itu ya, bunyinya begitu ya. Namun saat Hadar tengah membeberkan bukti-bukti lain, tiba-tiba Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menghentikan rapat yang baru berlangsung 19 menit itu. Rapat ini kita alihkan ke tadinya terbuka tertutup saja. Ya. Nanti Pak Doli, ya tertutup. Ya. Bapak, ini kan informasi publik, nggak sebaiknya kita buka atau bagaimana? Nah, soalnya ini nyebut nama institusi. Oke. Ya, nanti khawatir ini kan harus dikonfirmasi. Ya. Sementara dalam rapat yang berbeda, Ketua KPU Hashim Asyari membantah menginstruksikan untuk meloloskan sejumlah partai dalam tahap verifikasi administrasi dan faktual. Tentu kami menyadari bahwa kalau ada ada paksaan, ada ada intimidasi, tentu kami tidak sampai ke sana karena KPU provinsi, KPU kabupaten kota kan bagian dari keluarga besar kami. Jadi menjadi perhatian lah, tidak sampai kepada arah itu. Menanggapi temuan Koalisi Masyarakat Sipil, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pihak istana tidak pernah ikut campur dalam meloloskan partai politik dalam pemilu 2024. Wapres menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU. Ia pun menambahkan jika ada pihak yang merasa keberatan dengan keputusan KPU dapat menempuh jalur hukum, salah satunya melalui DKPP. Gak ada itu. Hanya kalau ada terjadi apa-apa kemudian alamatnya ke istana. Padahal istana tidak pernah ikut campur ya. Presiden sudah menegaskan tuh nggak ada intervensi istana, itu kewenangan KPU. Itu penuh kalau soal pemilu itu kan. Sudah ada lembaganya. Dan kalau ada yang merasa, kan ada juga badan pengawasnya, itu disampaikan. Saya kira itu ya. Senada dengan Wakil Presiden Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Muldoko memastikan pihak istana tidak terlibat dalam meloloskan partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Muldoko pun menilai temuan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang menyeret nama Menko Polhukam Mahfud MD dan istana perlu dikonfirmasi kembali. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersikeras bahwa dugaan intervensi istana dalam penetapan partai politik peserta pemilu adalah hoax. Mahfud juga menampik menghubungi Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno sebelum penetapan partai politik peserta pemilu. Mahfud pun menyerahkan pembuktian pada DPR RI dan pihak yang melaporkan dugaan intervensi itu pada DPR RI. Dia bahkan menyatakan heran mengapa Hadar Nafis Gumai tidak menghubunginya terlebih dahulu untuk mengklarifikasi. Itu hoax juga berita, katanya ada campur tangan istana. Saya justru menegur. Itu tanggal 10 November saya ingat ada laporan, Pak, itu KPU tidak adil. Yang partai A suruh masukkan, partai B suruh nggak boleh masuk. Saya telepon, hanya itu aja, Anda jangan main-main loh gitu. Saya tidak intervensi. Anda jangan main, saya yang telepon Bernard. Pak Bernard, ini ada informasi banyak begini, Anda benar nggak gitu? Tidak Pak, tegak lurus loh, jangan main-main loh. Semua partai kalau yang satu diberi begini, yang lain diberi begini, gitu. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain.
Nah itulah sebabnya lalu banyak formulir berubah. Itu saya negur, bukan saya intervensi. Itu kan saya yang dilaporkan Pak Hadar percakapannya Iya, Pak 7 Hadar. Januari Pak ya. Sementara Bapak menghubungi Sekjen itu 10 Januari. Apakah perlu 10 November. 10 November. Saya 10 Januari nggak pernah hubungan sama dia. 10 November sekali aja. Ketika partai-partai mengadu kepada saya, Pak, partai saya nggak masuk. Kenapa? Ada pesanan dari ini. Pak, partai ini nggak masuk tapi dimasukkan. Partai dari ini. Saya nggak mau tahu apa itu benar apa tidak, tapi saya telepon tanggal 10 November. Dan tidak lebih dari itu. Saya juga nggak nyebut partai. Anda harus benar loh. Kalau yang satu diperlakukan begini, yang lain harus perlakuan begini. Itu saya kepada Bernard ya, kepada Sekjen. Tidak lebih dari itu. Berarti kalau pemerintah menyatakan ini hoax, berarti pembuktian itu disilakan ke Pak Hadar dan DPR Pak ya? Iya dong, Pak Hadar, kenapa tidak telepon saya gitu? Dia sahabat saya. Harusnya telepon saya, betul Bapak ikut. Saya beritahu, saya ikutnya itu menegur karena dia disinyalir melenceng. Kan gitu, bukan saya menyuruh partai ini masuk tidak masuk. Kini dugaan kecurangan yang dibeberkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dan laporan tersebut hingga saat ini masih diverifikasi.